Kenapa? Kameranya boleh dinonaktif nggak? Boleh. Emang kenapa malu-malu? Gak apa-apa. Aman-aman. Oke, Susan, selamat sore. Selamat Recordingnya sore, sudah Pak. on. Ada yang bisa saya bantu terkait dokumennya? Iya, Pak. Oke, Ah, maaf, Pak, di sini ribut. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting tidak terjadi kekacauan dan korban jiwa. Aduh, gimana filenya ya? Bimbingan rame-rame juga nggak apa-apa. Kalau ada teman-temannya pengen nanya-nanya judul atau ngeblank, nggak tahu mau bikin apa, nggak masalah. Ya, Pak. Kamu di rumah apa di kosan ini? Di kosan, Pak. Masih di Bali berarti? Iya, Pak, masih di Bali. Kamu judulmu ngambil topik di Bali apa di luar? Di Bali, Pak. Rencana. Oh, di Bali. Oh. Ini, Pak, topiknya saya kan judulnya saya itu dikasih sama dosen pembimbing, pembimbing satu. Dan judulnya itu tentang analisis data penjualan dengan menggunakan algoritma Approach Association Rule pada perusahaan. Tapi perusahaannya nggak menentu, Pak. Kayak gitu dia. Oke. Association rule. Iya, Pak. Nah, saya bingung kemarin, Pak, kan pas bimbingan offline sama dosen pembimbing satunya. Pas bimbingan pertamanya masih nyambung, Pak. Pas bimbingan yang kedua itu jelasannya yang lain-lain, Pak, gitu. Jadi nggak nyambung pas nyusun bab satunya. Udah Oh nyusun bab gitu. satunya kemarin pas habis bimbingan pertama, langsung saya susun bab satunya. Berarti bimbingan pertamamu judulmu sudah Association rule. Wah, iya, Pak, karena kemarin tuh dia kasih judulnya tuh lewat chat. iya, lewat online gitu. Oke. Sorry. Sebentar saya chat aja supaya ingat. Judulmu apa? Analisis data penjualan dengan menggunakan algoritma Approach Association Rules pada perusahaan. Approach Association Rule itu jadi satu, apa beda? Jadi satu, Pak. Approach Association Rule pada apa? Di mana studi kasusnya? Perusahaan. Nah, perusahaan udah kamu tentukan sebelumnya? Kalau perusahaannya, Pak, kan dosen pembimbing satunya kasih data penjualannya, Pak. Oh gitu. Nah, tapi data penjualan itu random, Pak, gitu. Jadi kurang jelas juga sih data penjualannya. Jadi saya buat sendiri data penjualannya tentang penjualan alat-alat tulis, Pak, kayak gitu dia. Oke. Sebentar, metode Approach itu saya nggak tahu loh. Approach, serius Approach. A priori nggak? A priori, iya ya. A priori. A priori, Pak. Oke. A priori itu apa hubungannya a priori? Boleh saya share bab satunya nggak, Pak? Boleh. Saya juga bingung, Pak, apakah ini benar atau tidak. Soalnya pas bimbingan kemarin, Bapaknya jelasin tentang masalahnya itu. Kan kemarin saya tanya pas bimbingan tuh, Pak, Pak, ini judul kayak gini, kira-kira masalahnya kayak gimana, Pak? Terus Bapaknya bilang, kamu buat semacam pengelompokan, Pak, tapi bukan pengelompok. Misalnya di suatu perusahaan, di Indomart gitu, Pak, di Indomart ada jual kopi sama gula. Terus kamu satuin gimana caranya biar customer pergi ke Indomart, saat mereka lihat kopi berarti di bawahnya juga ada gula. Ada gula. Oh, I see. Tapi masih bingung, Pak, soalnya pas cari di jurnal tuh nggak muncul. Nah, saya kasih jurnal ke Susan, saya kirimin jurnal ke chat. Itu ada sih sebuah dokumen. Itu judulnya gini, implementasi association rule dengan algoritma a priori pada dataset kemiskinan kebetulan. Berarti mirip ya sebenarnya implementasi association rule dengan algoritma a priori pada dataset penjualan nanti gitu kan. Mirip ya. Tapi saya juga sebenarnya pribadi saya itu kurang ngerti juga sama data mining, expert saya nggak di sini. Tapi bisa dipelajarin sih kayaknya. Berarti kalau
pandangan saya itu Ya Pak. association rule itu di bawahnya ada algoritma a priori ini gitu. Gimana Pak? Jadi ada association rule ini ada algoritma a priori di dalamnya. Kalau pikiran saya berdasarkan metodologi yang ada di jurnal yang tadi gitu. Coba saya sih belum dapat nyari lagi jurnal-jurnal yang lain. Gimana nih Pak? Nggak bisa share screen ya Pak ya? Gimana cara share screen untuk gini ya? Nggak tahu. Sebentar, ada settingnya nggak ya? Host control, share their screen, turn off host only host. Di jendela. Oh ini Pak. Bisa nggak? Bisa. Kelihatan nggak Pak? Mau masuk. Ini latar belakangnya Pak. Persennya belum. Data mining adalah oke, good. Sekarang ada metode rekenaan ada asosiasi atau social mining. Betul. Berarti masuk ke situ dulu. A priori-nya disebut nggak? Nah, ada Pak. Udah itu. Algoritma basic stand up group. Coba diturunin. Next latar belakangnya. Terus halaman kedua. Ya, oke, good. Kalau buat saya sih udah cukup untuk kamu kasih ke gini sih. Ya, iya sih Pak. Tapi yang bingung saya itu gini, di penjelasannya saya ini tidak sinkron sama yang masalah yang dosen pembimbing satu kasih. Ya pembimbing satu kemarin kan bilangnya kalau misalnya pergi ke Indomaret, kalau ada gula berarti di bawahnya ada kopi. Nah saya ini hanya sekedar menjelaskan tentang gimana ya Pak? Tentang kayak ini Pak, ini rumusan masalah saya bagaimana manfaat data penjualan agar menjadi satu yang bermanfaat. Kayak untuk karyawan gitu punya saya Pak. Oke, sementara sih nggak masalah ya kalau gitu. Sekarang gini. Saya belum kasih ke pembimbing satunya Pak. Saya belum tunjukin ke pembimbing satunya, soal pembimbing satunya belum nanya soal bab satunya kayak gitu. Oke. Jadi Susan nanti kasih aja pembimbing satunya dokumen yang sementara ini ada. Ya. Buat saya sih udah fine untuk sementara di bab 1, tapi memang belum kelihatan nanti hasilnya seperti apa. Oke. Sekarang tugasnya Susan itu satu ke pembimbing satu ya, kasih dokumennya. Kemudian Susan itu yang kedua adalah Susan coba kajian teorinya di bab 2. Di bab 2 itu yang pertama kan ada yang namanya penelitian terdahulu ya. Iya Pak. Kan ya. Nah di situ Susan coba cari coba cari penelitian terdahulu yang menggunakan algoritma a priori dan association rule. Kebetulan ada sih, kalau saya lihat itu ada beberapa algoritma a priori dan association rule kayak tadi yang saya kirim ke Susan itu contohnya kayak gitu. Ya, Pak. Jadi ada ambil association rule dan a priori, dan juga kalau ada implementasi association rule dan a priori itu pada pemasarannya, pada penjualannya gitu. Siapa tahu ada. Iya, udah ada Pak jurnal kemarin, udah banyak Pak. Kira-kira ada 12 kayaknya nih. Oh, 12. Iya, Pak. Cari batasnya 5 aja deh. Kalau saya 5 aja cukup. Dan kalau bisa tahunnya yang terbaru gitu. Maksimal sih jurnal kalau saya enak yang paling bagus 3 tahun terakhir. Tapi kalau umumnya itu dibatasi 5 tahun sih. Jadi cari yang di tahun-tahun yang gede. Yang 3 tahun terakhir lah kalau kamu ketemu banyak kebetulan. Dapatnya banyak Pak, berarti belum tentu banyak. Tahunnya Pak. Iya, nggak apa-apa. Nanti dipilihin aja yang 5 tahun terakhir deh. 5 jurnal dengan 5 tahun terakhir. Itu misalkan. Ya. Tapi kalau di TA sih kayaknya masih fine aja sih kalau yang lama, nggak apa-apa. Karena emang siapa tahu emang pakemnya kan lama gitu, nggak apa-apa. Sementara itu pakai pakem dulu, terus Susan lihat di situ mereka ngapain gitu. Apakah mereka itu apa yang mereka bahas, datanya seperti apa, hasilnya seperti apa, itu dicermatin. Jadi nanti Susan akan mengerti dari jurnal-jurnal itu mereka tuh ngapain sih di jurnalnya. Gitu. Kalau yang saya lihat di dokumen yang ada di a priori ini ya tentang kemiskinan berapa ini? Dataset ada 46, jumlah penduduk miskin, pengeluaran rata-rata per kapita bla 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 bla, jumlah penduduk 46 gitu. Nggak ngerti saya.
preprocessing data, saya mulai tidak mengerti. Akhirnya oh ada sintesis ya. Hasil pendapat association rule menggunakan WK. Oh iya, satu lagi, kemungkinan Susan nanti akan menggunakan aplikasi Iya untuk Pak, data kemarin udah miningnya. diinformasi sama bapaknya pakai aplikasi WK. Oh, WK, ya. Iya. Itu yang paling umum, yang paling mungkin bisa di ini, walaupun saya sendiri juga tidak mengerti WK itu. Sama Pak, udah nonton sama-sama YouTube belajar kemarin Pak, nonton YouTube bolak-balik nonton YouTube, tapi nggak ya bisa sudah kan nggak ngerti datanya dalam bentuk Excel Pak. Iya betul. Dalam bentuk Excel, terus nonton YouTube kemarin dirubah dalam bentuk CSV kayak gitu Pak. Pas CSV, masuk ke ya. WK-nya dia nggak mau Pak, dia bilang ada error di baris kedua, di line kedua. Pas tanya bapaknya yang pembimbing satu, bapaknya bilang coba cari cara yang lain. Coba cari cara yang lain. Oke, sejujurnya saya juga nggak ngerti WK. Saya nggak tahu apakah di laptop saya bisa ya WK untuk bisa sih kayaknya gitu. Nanti kita sama-sama belajar deh mainan WK. Saya juga sebenarnya pengen banget bisa belajar data mining. Karena banyak kasus di situ. Bagus sih sebenarnya ya, saya bilang data mining, karena memang kalau itu adalah next levelnya dari sebuah data analysis gitu. Saya juga sebenarnya perlu data mining, tapi belum ngerti. Jadi kita saling-saling sama belajar. Tadi pakai WK. Saya lupa tadi. Terus di sini berdasarkan hasil penerapan association rule dengan algoritma a priori pada dataset kemiskinan, berarti nanti penjualan, menggunakan minimum support 30% dan minimum confidence 80%, saya nggak ngerti itu apa, diperoleh 4.614 rules berhubungan dengan indikator, namun banyaknya jumlah rules yang dihasilkan mengakibatkan banyaknya pengetahuan bla bla bla. Saya nggak ngerti. Dari satu jurnal ini saya kurang ngerti, belum jelas. Kalau yang terlibat luas berakibat pada kesulitan pengambilan keputusan. Guna masukkan peluang indikator. Terus apa? Hasilnya apa? 4.600 konsep. Dari 46 jadi gini, saya nggak ngerti juga ya. Oke. Emang satu sisi keterbatasan saya juga belum banyak belajar. Kita sama-sama belajar. Kemarin saya di S1 dan S2 ini banyak ngomongin DSS, Decision Support System, karena keahlian saya kebetulan di situ. Tapi sebagai dosen tidak boleh memilih-milih, memang harus kita belajar sama-sama. Dan kebetulan sebenarnya data mining itu masih berhubungan erat dengan Decision Support System, sama-sama di data analysis ya. Oke. Saya belum bisa membantu sejauh ini. Mungkin dengan kalau misalkan Susan bisa ngumpulin dokumen jurnal dari beberapa sumber terpercaya, kemudian Susan implementasikan pada bab 2-nya, mungkin itu akan membantu Susan nanti kayaknya gimana sih gitu. Jadi kalau saya rasa ketika Susan dikasih judul sama pembimbing itu biasanya mungkin untuk dilakukan Susan. Jadi di luar sana ada orang lain yang melakukan hal ini gitu. Kalau buat saya research S1 adalah mengimplementasikan yang sudah ada, bukan menciptakan sesuatu yang baru. Jadi kemungkinan besar 100% bisa dilakukan gitu. Jadi mungkin cuma bisa pelan-pelan ataupun cepat-cepat bisa. Sekarang itu tergantung sama Susan, kecepatan Susan untuk mencari dokumen pendukung. Semoga bisa. Oke, nggak apa-apa. Susan coba cari jurnal pendukung. Jurnal pendukung aja. Itu telah kasih di bab 2 sambil itu. Sekarang bolehlah hubungin dulu pembimbing satunya. Kemudian Susan itu sambil menunggu itu coba cari dokumen-dokumen pendukung Susan bab 2-nya. Nah, dari jurnal-jurnal yang akan nanti Susan baca, itu akan Susan dapetin beberapa hal yang akan Susan bisa jadikan acuan. Susan tuh mau ngapain sih di TA-nya gitu? Akan dapat hasil-hasilnya apakah nanti mendapatkan apa gitu. Mungkin contoh yang kalau saya baca sepintas ya a priori kalau nggak salah ya, saya nggak tahu sama sekali. Dikit banget, cuma namanya doang. Jika kalau jadi pembelian atau di retail itu kayak tadi memang benar yang contohkan, jika lihat kopi
pengen beli gula gitu. Ketika lihat popok bayi, sampingnya adalah sabun bayi. Gitu. Ketika ada Coca-Cola, sampingnya ada Fanta kayak gitu. Kemungkinan besar akan seperti itu. Iya, Dan Pak. beberapa jurnal juga sudah menunjukkan beberapa tutorial mengenai menggunakan WK. Berarti kamu sudah dikasih dataset sama pembimbing satu, sudah dikasih Excel-nya? Udah, Pak, tapi nggak jelas. Enggak jelas, nggak apa-apa. Bukan nggak jelas sih, Pak, random kayak gitu, Pak, jadi bingung. Oh Dia gitu, juga dosennya juga nggak detail cara jelasnya. Dosennya hanya kasih ini data mentahnya, kalian silakan masuk ke WK. Bapaknya cuma nggak bilang cara buka WK-nya kayak gini, buka gini, gini, cara masuknya gini, Ya, ya, gini. ya. Dia bilang silakan nonton tutorial di YouTube. Ini aplikasi, ini nama aplikasinya, ini data mentahnya, ini judul kalian. Silakan kalian kelola. Oke. Begitu aja deh. Coba begini, Susan, datasetnya bisa dikirimkan sama saya. Nanti saya coba install WK, kemudian saya akan coba olah itu. Oh, boleh, Gitu ya. Pak. Jadi ada beberapa software, kalau nggak salah yang saya tahu dari teman saya, dia sudah riset lama di bidang data mining. Ada Orange, ada WK, ada RapidMiner gitu. Tapi yang saya install kebetulan RapidMiner, saya nggak tahu. Kemungkinan sih bisa aja a priori dan association rule ini ada. Bisa di WK juga sih. Oh, data mentahnya, Pak? Coba data mentahnya itu di share sama saya. Oh, boleh, Pak. Ya, nanti sambil lah. Gitu. Nah, untuk jurnal yang Bapak bilang tadi itu saya cari dan kirim ke Bapak apa gimana? Nggak usah sih. Untuk itu nggak usah. Gini. Nanti itu dipilih. Nanti kan ada di gini ya. Kamu di bab 2 itu kalau nggak salah ada yang namanya kajian terdahulu atau kayak gimana. Nanti di sana nanti Susan itu kelompokkan kan. Jadi judul yang gitu-gitu loh. Kalau punya template-nya. Nanti di sana Susan giniin masukkan gininya kajian atau review dari jurnalnya untuk gininya ya. Oh iya, baik Pak. Saya sudah kirim data mentahnya Pak. Laporan penjualan 2012 yang ini ya, 3 MB. Coba saya lihat dulu deh, ini apa sih? CSV. Yang dikasih sama ini Mas Excel. Sebentar saya. Laporan penjualan. Apa ini? Apa ini? Random kan Pak? Nggak tahu saya random kayak gimana nomor bukti keterangan tanggal. Ya, betul, ini random. Nanti berarti ada tahap yang namanya data preprocessing. Di sini baru dirapiin nanti. Ada data preprocessing nanti. Nanti ini akan dicari datanya. Bagus sih kekacauannya. Jadi benar data yang dikasih emang benar. Jadi emang serandom itu dan itu yang harus diolah oleh data mining gitu. Ya, Susan ya? Iya, Pak. Oke, itu deh tugasnya coba dikerjain bab 2-nya sambil nanti kamu kirim ke bab 1-nya ke dosen pembimbing 1 ya. Oh ya. Pak, untuk bab 1-nya kan saya belum kirim di Classroom, Pak. Apakah saya harus kirim di Classroom? Ya, di Classroom dikirim supaya nanti saya ada dokumentasi untuk saya laporin ke KPTA. Soalnya kan sekarang proses kerja kalian itu dipantau dari KPTA. Ya, jadi kalau misalkan KPTA itu nanya sama saya buktinya apa ya saya kasih Classroom gitu supaya ada step by step. Oke. Baik ya, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Thank you ya. Boleh keluar Pak? Ya silahkan, kalau ada kesibukan silahkan. Saya lanjut ke teman-teman yang lain. Thank you Susan. Terima kasih. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Susan. Halo Linda. Selamat sore. Halo Pak, selamat sore. Linda, kenapa? Gimana Linda? Hey, kalau nanti ngumpul di Classroom-nya sama bab 1-nya ya. Jadi bentuknya itu udah dokumen Pak. Sama judul sama bab 1-nya. Nggak apa-apa. Oh iya. Tadi saya sudah kirim Pak yang baru Pak. Yang kemarin saya lupa Pak.
Nggak apa-apa, Iya, Pak. aman-aman. Nanti saya susulin lagi kalau misalkan ada yang Linda terbaru, nanti akan saya cek lagi. Itu Oh supaya iya, saya bisa sudah laporin ke Pak. KPTA, KPTA juga itu supaya aman. Soalnya kan teman-teman itu diminta untuk ada progres bab 1 udah sampai mana sih gitu ya. Iya, Pak. Oke. Linda bikin itu kan Lada kan? Lada ya. Apa Enggak, Pak. jadinya? Kemarin Udah jadi ya? udah ini, Pak. Udah ganti judulnya. Ganti judul Itu yang jadi kemarin judul sementara, yang Pak. kemarin judulnya dikirim sebentar hilang ya. Iya, Pak. Tadi pagi saya Ini kirim yang baru. nggak apa-apa. Susan bikinnya Rancang Bangun Realisasi Sistem Pengkajian Hasil Pengamatan Pertanian. Oke. Iya, Pak. Itu judul barunya. Sudah. Coba dilanjutin lagi. Ada permasalahan terhadap gini ya, penulisan dokumennya? Belum ada sih, Pak. Soalnya saya masih ini, Pak. Tunggu hasilnya dari pembimbing 1. Saya kan sudah kirim ke pembimbing 1-nya, tapi belum direspon, Pak. Oh Ini gitu. masih, iya, Pak. Dikirim di classroom. Oke. Kalau gitu dikirim juga ke saya ya supaya saya bisa bantu juga misalkan kalau ada apa ide yang muncul di kepala saya terhadap dokumennya Linda supaya nanti nggak apa nih kita antisipasi kalau misalkan pembimbing satunya Linda itu sibuk kan bisa paralel ke saya sih gitu supaya kamu nggak nunggu di pembimbing satu takutnya pembimbing satunya lama kesibukannya kayak gimana baru 3 orang yang datang. Tolong hati-hati ketika bimbingan karena minggu depan galungan. Saya takutnya dosen-dosen ada kesibukan ya, ada Baik. galungan nanti takutnya mereka nggak respon di situ. Jadi itu cukup membuang waktu. November besok nih udah sekarang mereka sudah mulai sibuk. Sekarang sampai hari Kamis itu mereka pasti sibuk. Jadi jangan berharap mereka akan respon karena kita nggak tahu kesibukan mereka seperti itu. Rata-rata dosen Hindu pasti akan sibuk di minggu sampai minggu depan ya. Nanti kirim di Classroom ya Linda ya untuk yang dokumen yang fix yang lengkap. Baik, Pak. Oke. Berarti belum ada masalah ya untuk bab satunya Linda? Belum, Pak. Soalnya ini belum respon juga dari pembimbing 1, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti dikirim kopinya ke saya juga di Classroom. Berarti Linda penelitiannya di Bali ya? Iya, Pak, di Bali. Kamu aslinya dari mana? Manggarai, Pak. NTT. Manggarai itu. Flores, Pak. Manggarai ada di situ ya? Saya kira di Jakarta, makanya berpikir. Oh iya, di Flores, Pak. Mirip. Oh ya di Flores. Bagus. Belum dapat pulang. Belum, Pak, soalnya masih corona ini, Pak. Iya betul. Masa naik pesawat pakai PCR mahal. Iya, Pak. Tapi kamu di situ saya pengen nanya, judulmu unik banget sebenarnya di BPPT. Di BPTP. Aduh susah BPTP, banget. Pak. Ya, itulah. Itu tani kan? Pertanian kan? Iya, Pak, pertanian. Kamu kerja di situ? Iya, Pak, soalnya judulnya kemarin diiniin sama ini kepalanya, Pak. Diajuin sama mereka. Iya, Pak. Mereka yang minta sendiri. Soalnya di situ kebanyakan masih manual, Pak. Oh, bagus banget berarti. Nanti berarti programmu akan dipakai dong. Harusnya Iya, bagus Pak. banget nih. Soalnya karena anestesi karena juga ini baru kita yang praktek di situ, Pak. bagus dong. Bagus nih gitu. Kantornya di mana sih? Linda? Kantor ya, tempatnya Pak? ini? Kantor tempat BT. Susah banget. Badan Pertanian, Balai Pertanian. Iya, Pak. Di mana tempatnya? Di Renon? Bukan, Pak, yang di Pesanggaran, Pak. Oh, di Pesanggaran. Berarti Ya. ini Kodia Denpasar, bukan ya? Apa provinsinya? Iya, Pak, masih Denpasar dia, Pak. Oh, Kodia ya punya ya. Ya. Di Pesanggaran ya. Lumayan bagus. Jadi bagusin bikin program lah kita sama orang gini soalnya pemerintahan, semoga hasil programnya bagus ya. Amin, Pak. Ya pasti bagus ya. Nanti dokumennya dikirim ke saya supaya nanti kamu juga nggak terlalu lama nunggu dari pembimbing 1. Terus misalkan ada revisi nanti supaya kita bisa antisipasi juga apa yang direvisi dari pembimbing 1 ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Linda. Kalau Ya, Pak. itu saja saran saya, dikirim ke Classroom dulu deh supaya saya bisa cek juga. Iya, Pak. Itu aja.
Oke, thank you Bisa Linda. Kalau ada izin keluar, kesibukan Pak. bisa leave. Terima kasih. Baik, Saya Pak. lanjut Terima kasih. ya, terima kasih. Saya lanjut ke Johan. Johan, Ya Pak. yo bro, gimana bro? Kemarin kan Kamu udah Pak masak? mau nyusun bab satunya Pak. Ya. Tapi pas bimbingan sama dosen satunya itu disuruh nyari 10 jurnal. Nah, itu 10 jurnalnya itu dipakai di mana ya Pak? Dipakai di bab 2. Di bab 2, jadi kalau bab satunya itu masih belum kepake ya Pak? Bukannya belum kepakai juga. Biasanya gini, kita itu baca jurnal. Tujuannya untuk mengetahui mereka itu di luar sana ngapain sih terhadap permasalahan yang akan kita pakai. Johan, ngapain Han? Gini Han, judulnya Han? Pengajuan anggaran PMI Kota ke Pemda Pak. Berbasis web. Tapi pengajuan anggaran PMI Kota ke Denpasar ke Pemda berbasis web. Iya. Ini ngapain? Surat menyurat. Iya sih, kayak ngajuin untuk penganggaran kegiatannya Pak. Penganggaran kegiatan berarti sistemnya tuh kamu ngasih proposal, kemudian ada angka-angka di situ, persetujuan apa kan gitu ya? Rencananya kayak gimana sih programnya John? Kayak misalkan kayak gitu. Halo Johan, sorry, sinyalnya putus-putus, saya belum kedengeran. Oh iya Pak. Oke. Pengajuan anggarannya itu biar berbasis website gitu. Soalnya yang sebelumnya itu masih pakai harus kesana kesini untuk ngajuinnya tuh Pak. Oke. Kesana kesininya itu berarti ada beberapa orang yang akan memvalidasi surat tersebut. Iya Pak, soalnya kan harus minta tanda tangan ke kepala markasnya dulu, keuangan gitu. Dan sekarang kamu rencana pakai sistem surat ini itu juga berjalan kan, berarti kan maksudnya orang-orang yang seharusnya tanda tangan itu juga akan mengecek surat-surat itu kan? Oh iya Pak. Iya betul ya. Sama seperti di kantor saya juga seperti itu sih arus suratnya. Jadi kita buat, kemudian ada apa-apanya, kemudian itu akan dilempar ke bagian yang mana, kemudian bagian itu dilempar kemana kan emang juga sampai mana kan sebenarnya di first user seperti misalkan saya yang bikin surat itu kan nggak tahu ada di mana. Iya Pak. Misalkan, Sir tolong dong cek surat ini di mana sih gitu. Duh di mana ya? Udah saya kasih ke sana gitu, baru saya dicari ke sana, Pak ini suratnya di mana, udah saya kasih ke sana kayak gitu kan ya. Memang sulitnya memang di situ. Oke, sekarang tugasnya Zohan memang betul mengumpulkan jurnal. Kalau saya sih akan berguna juga dari 10 jurnal itu. Kalau memang seperti itu pembimbing satunya ya diturutin. Coba dicari 10 jurnal yang memang berkesesuaian dengan apa yang akan Johan nanti lakukan. Oke. Ya, Pak. Dari situ Johan akan lihat mereka itu ngapain sih dengan sistem surat menyurat mereka, sistem pengajuan anggaran mereka, sistem apakah di sana ada inputnya berupa apa gitu. Mungkin ada di satu sisi ada yang kayak gini Johan. Sebuah perusahaan atau sebuah apa sih namanya tadi? Saya anggap perusahaan aja deh. Perusahaan aja deh ya, gampang ya. Ya, Pak. Sebuah kantor itu dia upload PDF, kemudian PDF-nya akan mengalir kemana-mana dan itu dipantau by user. Gitu. Jadi misalkan PDF-nya yang jalan, atau orang lain itu membuat dia itu berupa blog, berupa dia ngetik di dalamnya, gitu misalkan. Kepada YTH bla 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 itu diketik di sistem anggaran angkanya berapa gitu. Nah, pembimbing satu inginnya kamu tuh akan membuat sistem yang stylenya seperti apa gitu sih kayaknya. Oh ya Pak. Ya. Jadi misalkan begini, Pak saya akan membuat sistem pengajuan anggaran, pengajuan anggaran PMI Kota Denpasar ke Pemda. Iya Pak. Pemda Bali, Pemda Provinsi. Ya. Pemprov. Pemda sama Pemprov beda ya? Pemkab. Pemerintah Kota Denpasar ya? Pemkot. Gimana sih? Pemda itu luas loh, Bro. Nah, Pemda Denpasar. Pemda Denpasar, Pemkot. Iya. Wali kota ya? Iya, Pak. Kota Denpasar ya? Berarti bukan Pemda Provinsi ya?
Iya. Berarti judulnya nanti dibenerin aja. Maksudnya supaya jelas Pemdanya Pemda kemana ya. Oh ya Pak. Udah. Pengajuan anggaran PMI Kota Denpasar Ke Pemda. ke Pemkot dong. Oh. Nggak Pemkot apa-apa Denpasar. diubah. Ya? Pak, nggak apa-apa diubahnya langsung gitu, ngapa harus bimbingan lagi gitu Pak? Sebaiknya bimbingan lagi supaya nanti nggak ambigu. Saya aja bingung nih. Bisa jadi itu ke Pemda. Soalnya gini bro, kalau Pemda itu dia itu bukan di Denpasar bro. Kayak misalkan Pemda Badung, karena pemerintah daerah dia tuh ke kabupaten kalau nggak salah. Oh ya Pak. Ya, jadi sudah tidak ada istilahnya Pemda itu masih ada nggak ya pemerintah daerah ya? Saya nggak tahu. Pemda, pemerintah daerah, sistem penyelenggara pemerintahan pemerintah daerah merujuk pada otoritas di suatu negara. Daerah melakukan sistem pemerintahan dia. Nah, Pemda itu ke arahnya gini bro, ke arah provinsi dia. Kalau bilang Pemda itu provinsi, gitu. Jadi supaya nanti Johan juga nggak salah, nanti ditakutinnya, oh berarti dari PMI kota masuk ke pemerintah kota Denpasar, pemerintah kota Denpasar langsung itu masuk ke provinsi. Takutnya seperti itu, gitu. Ya, supaya nggak luas nanti kamu sendiri yang kewalahan. Mbak, maksud saya seperti itu, tapi judulmu seperti ini, nanti supaya nggak ambigu seperti itu nanti. Jadi Johan sekarang kalau emang coba dikonsultasikan pada dosen pembimbing 1, apakah itu nanti kamu itu bikin apa namanya itu? Apakah Johan akan membuat itu dengan cara mengubah judul, misalkan jadinya pengajuan anggaran PMI Kota Denpasar ke Pemkot Denpasar berbasis web, atau pengajuan anggaran PMI Kota Denpasar ke Pemda berbasis web dengan batasan masalah. Gitu. Di bab 1 itu ada batasan masalah. Di sana yang nanti Johan bisa jelaskan. Ya, nanti itu coba dinego sama pembimbing 1. Tapi menurut saya sih di judul sih ya. Supaya di awal udah jelas, oh gitu. Berarti udah di Pemkot nih gitu. Beres. Oh ya Pak. Johan udah ada ngirim ke gini nggak? Ke classroom saya belum? Belum Pak. Ayolah, kasihan. Soalnya saya besok sudah harus ngupdate progres teman-teman nih. Oke. Iya Pak. Nanti malam ya dikirim. Mantap, thank you. Kira-kira ada permasalahan lagi nggak? Selain 10 jurnal lumayan juga ya. Gitu. Kamu pakai Scholar aja deh. Yang biasa saya obrolin. Udah bisa nyarinya belum? Apanya Pak? Untuk nyari jurnal udah bisa belum? Jurnal udah Pak. Pakai Scholar bisa ya? Pakai apa nih? Google Scholar. Cari di Scholar. Pak. Oke, saya kirim juga di ini nih. Nanti Pak, kalian semua akan perlu ini Google Scholar ini untuk kalian nyari dokumen, oke? Oh iya Pak. Ada cari di situ itu akan gampang dengan keyword-keyword yang tepat, kamu akan dapetin gitu. Selain itu juga kamu harus baca, jangan asal download juga. Oh ya Pak, kemarin tuh nyarinya pakai Publish or Paris itu Pak. Publish or Paris bagus. Bisa Publish or Paris. Tapi biasanya bukannya keluarnya bahasa Inggris. Ada yang pakai bahasa Indonesia juga Pak. Ada yang pakai bahasa Indonesia, tapi juga saya khawatir sama tahunnya ya. Ingat tahun. Kalau boleh pakai Publish or Paris, kemudian kamu tuh gini, batasin tahunnya ya. Kalau bisa 5 tahun terakhir ya. Oh iya Pak. 2021, berarti terakhir maksimal 2016. Wah, kalau pakai Publish or Paris, saya aja belum pernah pakai. Install padahal. It's good. Bagus itu. Oke. Kayaknya belum ada. Bab 1-nya tolong dikirim supaya saya bisa ngecek juga kayak gimana dokumennya. Ya, Pak. Berarti selain itu juga kamu itu. Kembali lagi saya ingetin dengan kasusnya Linda sama tadi sama Susan sebelumnya. Johan, tolong segera untuk bimbingan ke pembimbing 1 karena minggu depan galungan. Jadi mereka akan sibuk sekali. Kemungkinan kalian akan dapatnya di 2 minggu lagi baru dapat dari pembimbing 1. Kalau saya sih ada dokumen langsung saya koreksi on that day gitu, karena bab 1 buat saya sih masih bisa handle dengan mudah. Oke. Ya. Oke, segera ya. Nanti saya tunggu loh classroom-nya. Nanti malam. Saya nggak tidur loh sebelum Johan kirim. Fine. Thank you ya, Jo.
Ya, Pak. Ya. Oke, thank you, sukses ya. Saya lanjut ke Reno. Selamat Ben, sore, Pak. ya selamat Sore, sore. Pak. Zohan, kalau ada keperluan nggak apa-apa, Liv. Thank you. Reno, gimana bro? Selamat sore, Pak. Sore. Saya punya, Pak, udah buat bab satunya tadi malam. Rencana malam kirim bab satunya. Oke. Reno udah dikirim ke Classroom belum? Bab malam saya kirim, Pak. Oh, nanti malam dikirim. Sip, sip. Saya mau Kemarin Reno tanya juga ini, udah join. saya mau tanya ini, Pak. Bab 2-nya itu kayak gimana? So, masih bingung buatnya itu. Yang di awalnya itu, Pak. Oke. Bab 2, Reno bikin apa ya kemarin? Saya lupa. Sebentar. Tentang Reno. LSTM, Pak. Oh, udah Peramalan berubah ya? kemarin. Iya, Pak. Berubah ya. Yang saya belum update. Soalnya Reno belum mengirim ke gini, jadi belum saya update. Gini. Sementara tugasnya Reno sekarang adalah ngumpul judul sama bab 1 ke Iya, Pak. Classroom saya supaya saya bisa ingat kayak gimana. Kemarin Sama bikin peramalan pakai apa metodenya ya? algoritma LSTM kemarin, Pak. Oh iya, itu. Sekarang kalau misalkan di bab 2 itu dimulai dari tadi saya ngomongin tapi saya lupa sekarang. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu nanti Reno itu gini, cari dokumen-dokumen yang terkait. Caranya di Google Classroom yang tadi saya share di grup ya. Iya, Pak. Pakai Google Classroom, pakai Google Scholar, cari di situ metode LSTM atau cari studi kasusnya itu kayak peramalan apa? Kayak curah hujan gitu ya. Curah hujan. Jadi kamu cari-cari keyword-keyword itu di Google Scholar, nanti kamu di sana akan nemuin beberapa insight. Mereka itu ngapain sih dengan ini. Jadi nanti template-nya kamu udah punya belum bab 2? Bab 2. Udah punya, Pak. Yang dikirim sama dosen pembimbing 1 kemarin, Pak. Sampai bab 3. Oke. Jadi itu kamu bisa pakai sebagai acuan apa yang harus kamu lakukan di bab 2. Minimal kamu nyari, kalau saya 5. Kamu disaranin nyari berapa dokumen jurnal pendukung sama pembimbing 1? Ada nggak? Ya, Pak, minimal kemarin dibilang sama bapaknya bisa 5 juga. Tapi tergantung kita, Pak. Mau minimal 2, 3, atau 4, atau 5, Pak. Saya saranin 5 ya, supaya bagus. Oh, 5 ya, Pak? Saran. Sebaiknya ya. Makin Iya, banyak, makin bagus. Dulu saya kalau S2 tuh minimal 20 jurnal dan berbahasa Inggris. Iya, Pak. Pusing. Agak rumit juga, Pak. Tapi semakin banyak baca, kita semakin jelas loh. Maksudnya si A, si B, si C, sampai si E gitu. Misalkan ada 5 orang. Ternyata 4 orang itu melakukan hal yang polanya mirip nih gitu. Datanya seperti apa, kayak kemudian cara-caranya kayak gimana, hasilnya juga seperti apa. Tujuannya dari bab 2 mengumpulkan jurnal adalah gimana caranya nanti Reno itu makin jelas untuk apa namanya tuh, pola pikirnya tuh kayak gimana nih gitu. Ya. Iya, Pak. Nah, itu sih. Oke. Ntar Kira-kira malam saya kirim bab 1-nya, Pak. Siap. Oke, Masih thank you. nganggur Nanti saya dikit tunggu juga. ya. Iya, nggak apa-apa. Nyantai Makasih, dulu Pak. bro, nggak apa-apa. Iya, Besok saya kasih gini supaya saya juga bisa kasih info ke KPTA dokumen-dokumen yang sudah masuk ke saya seperti apa. Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke. Makasih, Pak. Yuk, Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Thank you. Silakan, Liv. Terima kasih. Menunggu Christine. Saya menunggu orang terakhir yang tadi. Yang tadi join. Chris, mana? Saya cek aja coba. Christina Seri. Terus jadi join.
Ternyata kendala sinyal. Coba saya send invite-nya lagi. Mudah-mudahan Christine ada sinyal. Apakah kira-kira bisa join? Hai. Halo Christine, akhirnya bisa join. Apakah sinyalnya oke? Halo Chris. Waduh, ini sinyal kesian. Christine. Halo Pak, selamat Hai. malam. Iya Selamat Pak. malam Christine. Gimana? Maaf Pak, Kamu jaringannya masih Pak. Ya nggak apa-apa. Kamu masih di rumah ya? Iya Pak, di Labuan Bajo Pak. Mantap. Kalau biasanya kita orang Bali liburannya ke sana loh. Ya liburan tuh ke situ tuh. Kalau liburan lagi Pak, mampir-mampir ke rumah. Aduh. Ya, terima kasih Christine datang ke Bali liburan juga ya. Ya Pak. Gimana? Christine. Saya punya Pak, hanya mau tanya Pak, kira-kira Bapak kalau minggu ini ada waktu untuk ini saya maunya bimbingan offline Pak. Loh, kamu di mana? Kamu udah di Bali lagi? Kan minggunya udah pulang Pak. Kapan? Minggu Pak, minggu. Tanggal 7 Minggu tanggal balik 7. lagi ke Bali. Iya Pak? Kamu sampai kapan di Bali? Sampai selesai Lama lah. sudah Pak. Oh, berarti kemarin udah ngambil data berarti gitu kan ya? Iya, udah ngambil data kemarin Pak. Oke. Oh, Iya. itu galungan. Jadi saya agak sibuk. Mungkin setelah itu ya. Oh, baik Pak, baik Pak. Kan 7 kita di Bali ada galungan itu tanggal 9, 10, 11. Mungkin setelah itu ya. Mungkin hari Sabtu Iya Pak, atau baik Pak. Sabtu deh kayaknya bisa di Bali deh. Mudah-mudahan bisa nggak ada. Baik, Pak. Sementara itu dulu. Terus, Mungkin di minggu depan. Oke, nggak apa-apa ya. oke Pak. Iya, Pak, baik. Terus Sebelumnya Pak, kalau datamu yang kamu ambil apa? tentang ini Pak, tentang permasalahan kan di SMA 2-nya Pak, pembayaran SPP itu kan masih menggunakan manual ya Pak. Saya ngambil data Betul. yang masih menggunakan manual itu Pak. Belum ada sistem di apa ya Pak di SMA. Ya. Berarti data yang kamu ambil adalah kopi. Kan mungkin Bapak kopi. kemarin suruh. Ya Pak? Kemarin Apakah kan mungkin Bapak berarti kamu ngambil data untuk kopi overlapping? Sorry, saya dulu. yang... Saya dulu. Sinyalnya overlapping. Iya Pak ya. Gini, kamu apakah sudah ngambil dokumen-dokumen manual? Nanti di sana kan karena Christine itu bikin sistem web atau sistem informasi SPP. Nanti Christine itu harus ada minimal data testingnya di situ. Misalkan siswa A, jadi name nomor induk siswanya berapa, namanya apa, alamat di mana, itu kalau bisa udah diambil ya, supaya kamu nggak bolak-balik nanti ke sana atau pakai telepon. Oke, itu sudah ada?
Berarti saya tidak Pak. Kemarin kan saya udah foto yang bagian ininya Pak di bukunya. Misalnya kelas berapa, habis itu Pak, misal pembayarannya itu misalnya bulan satunya berapa, bulan per bulan ya Pak bayarnya. Sama kwitansi sama kartu ininya Pak. Kartu Kartu pembayarannya SPP. itu Pak. Iya, kartu SPP-nya Pak. Berarti Hanya foto nanti itu saja kemarin Pak. oke. Nama siswa, detail siswanya kamu ambil nggak? Iya Pak, nama siswanya sama misalnya tanggal Kelas bulan absen. berapa mereka bayar. Nggak, maksud saya yang data siswanya, maksudnya nama, kelas, nomor absennya minimal itu ada nggak? Oh, nomor absen. Kalau Kan nomor harus gitu kan? absen, oh iya Nggak, Pak. Ya. nggak apa-apa sih. Gini, maksudnya gini. Ketika nanti sistem informasi itu adalah kita kan bisa menyimpulkan sesuatu dari data-data yang sudah ada gitu. Misalkan kamu punya data nanti kan data pembayaran SPP gitu. Nanti kan akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk yang bisa kamu akan buat dalam sebuah sistem SPP. Misalkan gini, saya bertanya di kelas 5 ada yang belum bayar SPP enggak? Gitu berarti nanti minimal Christine akan berdasarkan sistem itu akan ada nanti bisa mendapatkan kelas 5 yang belum bayar SPP berapa orang, jumlahnya berapa, kayak gitu nanti Chris. Oke. Jadi nanti coba dilihat dulu, bisa nggak diambil data siswa yang ada contoh data siswa gitu, minimal lah satu kelas 10 orang aja dijadiin sampel gitu. Oh iya Pak, Ya? baik Pak, baik. Kelas iya, Pak. SD bukan? Di SMA Pak. SMA berarti 3 kelas doang, 3 kelas aja ya? Ya. 3 tingkat aja cukup dipakai sampel. Ya, Pak. Jadi ada minimal ada nama siswa, kelas, nomor induk siswa kalau ada gitu. Ya, Pak, ya, kemudian nanti itu udah data SPP, minimal ada itu. Jadi nanti gini, nanti mungkin pengujiannya kayak gini Chris ya, kurang tahu juga saya. Misalkan ini, coba tunjukkan kelas 2 SMA yang belum bayar SPP berapa orang. Coba tunjukkan kelas 2 SMA yang belum jumlah tunggakan SPP-nya berapa. Coba tunjukkan kelas 2 SMA yang di bulan November yang belum bayar SPP berapa orang, kayak gitu-gitu nanti. Atau yang sudah bayar berapa. Nanti kan supaya sistemmu bisa untuk menunjukkan itu. Jadi nanti didukung sama data siswa. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, Pak. Ya, nanti Terus, supaya Pak, Christine kan sekarang ya. Penelitian terlebih dahulunya kemarin kan Bapak bilang 3. Apakah 3 itu sama dengan saya punya Pak? Atau? Ya, 3 itu yang 1, 2, orang lain 3 boleh Christine. Jadi termasuk Christine 3. Ya, ya. Oke, baik. Kalau Pak, bisa lebih banyak lebih baik. Lebih banyak lebih baik gitu. Supaya kelihatan mereka tuh bikin apa sih di situ gitu, supaya nanti Christine itu punya gambaran orang-orang di luar sana bikin apa sih gitu. Jadi fitur-fitur sistemnya mereka tuh kayak apa, kayak gitu. Itu sih minimal ya. Kalau buat saya sih minimal 2 gitu. Boleh 5, 10 boleh gitu. Tapi 10 kebanyakan ya. 5 ya cukup. Udah bagus bangetnya di 5 sih. Minimal 2. Ketiganya kamu gitu. Berarti kalau 5 berarti ke 4 orang 1 Chris gitu. Template dokumen bab 2 udah pegang Chris? Saya punya lagi sedikit Pak buatnya. Baru kemarin kan ini laptopnya agak error ya Pak. Tahu saya di kampung Pak. Ya, di kampung ini Pak susah sekali jaringan. Iya, nggak apa-apa. Nanti mungkin di sini disusulin lagi. Mudah-mudahan bisa lancar. Kan lagi dikit itu. Ya memang yang buat saya sih paling ribet memang ada di bab 1, paling panjang ada di bab 2, paling pusing ada di bab 3 kayak gitu. Ya semuanya punya apa namanya? Trik-triknya masing-masing itu di masing-masing bab. Gitu. Iya. Jadi sekarang tugasnya Chris berarti di bab 1 emang nggak ada masalah ya, kemarin saya ngasih nggak ada masalah ya. Oh kan? Nggak ada masalah Pak, cuma di penulisannya sejak kemarin. Minor, dikit-dikit aja. Berarti nanti Christine lanjut
ke bab 2, kemudian kalau misalkan mau ketemu offline, mungkin saya ada di tanggal 13, mudah-mudahan nggak ada halangan. Baik, Pak. Baik. Mudah-mudahan ya. Nanti kita kontak lagi. Kalau bisa sih, saya mau kumpul-kumpul juga sama anak-anak gitu. Semoga Iya, Pak. Baik. sekalian bimbingan juga yang lain-lain. Iya, Pak. Kayak gitu. Enaknya Pak bimbingan offline juga. Kalau misalkan temanmu juga ada yang galau masalah gini, ajak-ajak aja sekalian saya ngobrol, nggak apa-apa. Walaupun bukan anak bimbingan saya, nggak apa-apa. Kita sekalian Iya, ngobrol. Pak. Kalau misalkan ada yang temanmu juga butuh bantuan, nggak apa-apa. Ya, Pak. Susana Vio Semua- kemarin, sem- Pak. Susana Vio juga kemarin, Pak. Dia mau bimbingan offline katanya. Iya, Susan dapat ya. Nanti kita kasih jadwal lagi deh teman-teman kalau mau offline. Kalau nggak salah kemarin Nade ketemu sama saya, Vivi ketemu sama saya. Siapa lagi ya? Ada lagi deh. Itu Susan ya kayaknya ketemu sama saya. Susan Avio kayaknya, Pak. Iya, kayaknya sih. Saya Ya, lupa. yang Susan kayak. satunya Pak Sugiartawan, Pak. Mungkin. Nanti kita kumpul-kumpul lagi deh supaya saya lebih enak juga jelasin, kita saling bahas-bahas nanti di sana. Ya. Jadi tugasnya Chris sekarang coba kalau misalkan bisa sinyalnya bagus, coba ke Google Scholar, kemudian kamu kumpulin penelitian terdahulu yang mirip yang membahas SPP itu baik di SD, SMP ataupun SMA ataupun kuliah gitu. Kemudian pilih-pilih fitur yang akan mungkin digunakan. Ingat, yang digunakan di sekolahnya nanti. Bukan berarti fitur yang terbaik di dunia ini paling cocok buat mereka gitu. Mereka butuhnya apa buat yang mereka butuhkan saja. Oke, berdasarkan kayak gitu. Terus gitu aja sih. Pak, ini ya kira-kira penelitian terlebih dahulunya itu Pak tahun berapa Pak? Kan ada yang ini Pak tahun 2019, 2017. Oke. Buat saya itu yang paling optimal adalah 5 tahun terakhir, Chris. Jadi yang paling tua seharusnya di 2016. Yang paling tua. Oke, berarti Pak, kalau Pak, bisa 2021, 2020, 2000. Ya paling tua 16 ya, bener kan 5 tahun? Atau 2017 ya? Iya, Pak. 5 tahun terakhir. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke. Kira-kira kayaknya masalahnya Chris masih belum begitu. Nanti kita lanjutin di bimbingan offline, mudah-mudahan kita ada waktu untuk ketemu ya, Chris ya. Iya, Pak, ya. Oke. Itu saja, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, ya, udah saja. Terima kasih ya. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Ya, selamat malam.